Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita untuk menjadi orang yang takwa insya Allah. Dan kepada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Kita tetap mendoakan yang sakit, dengan catatan yang sakit tersebut ridho dan ikhlas, tidak mendongkol ya. Karena bagaimanapun orang yang tidak sakit bisa saja meninggal, sedangkan orang yang sakit juga bisa saja meninggal. Tapi bisa saja orang yang sakit berhari, berminggu, berbulan nggak meninggal-meninggal. Itu sudah ketentuan Allah. Edukasi kita yaitu tentang mengapa kita diperintahkan berwudu. Nah, jadi berwudu ini diperintahkan karena syarat daripada sholat itu yang pertama wudu. Ada syarat wudu. Jadi wudu itu sebagai keharusan di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga tujuan daripada utama berwudu adalah untuk mensucikan diri dari hadas kecil dan juga ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Jadi sudah memang diperintahkan mau sholat berwudu, mau baca Al-Quran berwudu. Jadi orang yang najis tidak berwudu ditolak pahala sholatnya karena tidak berwudu. Begitu juga Al-Quran. Jadi secara spiritual wudu adalah mengungkapkan atau agar dosa-dosa kecil. Jadi kita menggugurkan ya. Orang yang mengambil wudu itu secara langsung menggugurkan dosa-dosa kecil dari anggota tubuh, dari muka, dari tangan, dari kuping, dari kepala. Ini dosa-dosa kecil akan terbuang. Juga sama dengan orang yang berwudu menuju masjid, berjalan kaki kah, dia sudah terbuang dosa-dosanya. Dan kan secara medis berwudu itu adalah sebagai obat. Wudu membersihkan kotoran-kotoran maupun bakteri atau kuman yang menempel di tubuh, di mata, di mulut. Jadi bau mulut dengan kumur-kumur. Itu alasannya orang yang menggunakan penelitian tentang manfaat dari berwudu dengan air maupun tayamum ya. Jadi untuk sholat ini ada disyaratkan adalah berwudu. Berwudu itu ada dengan cara air, berwudu itu ada dengan tayamum. Jadi kalau tayamum itu hanya muka dan tangan saja sampai siku. Jadi untuk memahami lebih dalam mengenai tata cara bersuci dan keutamaan daripada ibadah dalam Islam, maka kita menyebutkan apa alasan kita perlu berwudu. Jadi alasannya adalah untuk manfaatnya wudu menjadi sehat, kita akan jadi segar, bahwa Allah akan menghapus dosa kita dengan berwudu. Jadi secara langsung membersihkan dosa dari tubuh. Jadi dan adalah hadiah Allah. Allah memberikan hadiah kepada orang yang sholat berwudu, dosa-dosanya atau penyakit-penyakitnya hilang. Jadi telah menunaikan perintah Allah. Ini perintah Allah, disuruh berwudu mau sholat. Demikian juga beberapa hikmah di antara manfaat dan syarat berwudu. Jadi bukan sebagai tujuan kita untuk berwudu, karena sejatinya wudu hanya semata-mata untuk menunaikan perintah Allah. Jadi berwudu ini kita akan memenuhi atau kita akan patuh atau kita akan disiplin, disuruh untuk berwudu. Jadi kita diperintahkan semua menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram. Dulu ada ke Masjidil Aqsa. Jadi sholat kita pun diatur semua menghadap barat, menghadap kiblat. Begitu juga masuk ke masjid diatur lepas sandal, lepas sepatu. Ini memang kepatuhan. Nah, jadi dapat kita lihat
tujuan utama berwudu tadi adalah mensucikan anggota. Jadi kita dengan berwudu, kita mensucikan dengan menggunakan air atau menggunakan abu atau tayamum ya. Menghilangkan hadas kecil. Ini wajib dilakukan saat akan melakukan sholat. Jadi kalau kita tidak berwudu atau katakanlah mau sholat itu harus, ini keharusan. Dengan melakukan wudu berarti kita patuh, kita disiplin, dan kita yakini bahwa membuat intensitas. Jadi dengan berwudu wajah kita semakin bersih. Makin bersih orang yang taat itu wajahnya bersih karena disapu 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali asar, 3 kali maghrib, 3 kali isya. Ini baru muka ya. Karenanya apabila wajah sering terkena air secara rutin, maka akan baik. Jadi muka kita ini bersih, berseri, tidak flek-flek. Manfaat wudu bagi kaum Hawa ini adalah sebagai mensucikan anggota wajah, kecantikan ya. Jadi dengan cara untuk wanita ini adalah untuk kecantikan karena wajah. Maka kalau yang tawaf itu di Masjidil Haram tidak boleh pakai cadar. Jadi harus terbuka wajahnya. Jadi jangan hanya bertopeng saja ya, pakai cadar itu dilarang itu sama polisi syariah wanita. Haja, dikejar waktu saya haji 2016. Nah, air untuk menghilangkan hadas kecil, untuk kita melaksanakan sholat maupun baca Al-Quran. Jadi wudhu ini kita lakukan sebagai ibadah. Jadi sebelum melaksanakan sholat. Dan kita melaksanakan rutin. Jadi nanti kita mana sebenarnya yang rukun wudu ya. Jadi rukun wudu itu ada. Nanti kita pelajari ini tentang menggunakan wudu saja ya, untuk mensucikan diri. Yaitu beberapa dari manfaatnya itu wudu ini yaitu pori-pori atau wajah, mencegah daripada penuaan. Jadi orang yang rajin sholat itu mencegah penuaan. Jadi dia menjalankan peredaran darah dengan cara menghapus muka, menghapus tangan, kaki, kepala ya, ini peredaran darah. Mencegah bau mulut. Jadi bau mulut, mencegah kulit. Jadi kalau ada bakteri, ada kuman, ada jamur, bisa tahu. Jadi jarang itu orang yang sholat itu. Bahkan orang yang alergi itu, alergi kulit bisa sembuh. Inilah hidayah, hikmah yang diberikan. Yaitu membuat otot-otot jadi refleks otot-otot kita, mencerahkan dan menyehatkan. Jadi manfaatnya bagus sekali di berwudu ini. Jadi ada yang disebut dengan pori-pori mengecil karena kita berwudu. Dengan melakukan wudu membuat intensitas wajah semakin bersih. Karena apabila wajah sering terkena air secara rutin maka akan menurunkan suhu pada wajah. Yang tadinya wajahnya panas itu jadi dingin, sejuk. Dia merasa segar ya. Jadi suhu normal pada wajah akan secara otomatis membuat pori-pori wajah mengecil dan sendirinya, sehingga tidak perlu lagi kita ke salon kecantikan ya. Dengan kemungkinan produksi minyak berlebih pada wajah. Mencegah penuaan diri. Jadi kita tadi, jadi secara melakukan wudu kita mengusap bagian wajah yang dapat membuat urat-urat wajah. Jadi yang tadinya itu urat-uratnya jadi merasa enak, lancar darah, tidak tegang dan menyehatkan. Hal inilah termasuk salah satu manfaat daripada berwudu, di mana ini adalah raga dari wajah. Dapat mencegah penuaan. Jadi orang yang rajin berwudu maka dia lebih muda ketimbang teman-temannya sama sekali tidak berwudu. Mukanya bersih, tidak seperti muka topengnya. Ada juga yang ketiga, melancarkan darah dengan kita berwudu. Jadi peredaran darah tadi lancar merupakan
daripada kunci kesehatan tubuh. Peredaran darah yang lancar juga dapat membantu mempercepat dari regenerasi kulit dan menunjang suplai oksigen dalam tubuh dan mengalir secara stabil. Yaitulah membuatkan regenerasi kulit berguna untuk mengganti serta kulit. Jadi kulitnya bagus karena tersiram air terus ya, segar. Jadi tidak mati kulitnya itu. Biasanya ditandai dengan munculnya flek-flek ini. Orang yang sholat tidak muncul flek-flek ini. Itu yang keempat tadi, mencegah bau mulut. Jadi orang yang sholat, bahkan kalau kita sholat di sebelah kiri atau kanan kita ada orang merokok, bau rokok, kita dibenarkan untuk berpindah ya. Makanya orang yang sholat, yang makan jengkol, dia sangat takut itu, karena makruh ya. Jadi sholat itu bau mulut ini memang betul-betul disuruh kita mencegah bau mulut. Jadi mulut merupakan salah satu masalah yang muncul saat menjalankan ibadah puasa. Bahkan faedahnya itu nanti bau mulut kita di sorga seperti bunga kesturi. Wah, ini minyak wangi kesturi mahal betul ini kalau asli ya. Sehingga kebiasaan untuk mulut kita terbersih karena kita berwudu berkumur-kumur. Karena saat berwudu akan berkumur-kumur. Setiap kita berwudu akan bersentuhan dengan air. Ada juga mencegah kulit. Jadi kita mencerahkan kulit ya. Nah, kulit segar, kesiram. Jadi kalau kulit kita tadi panas-panas di perjalanan, begitu ambil wudu segar. Berwudu akan membuat kulit semakin cerah dan akan terlihat tampak lebih kenyal dan tidak mudah kusam. Oh, inilah manfaat berwudu itu. Ini sudah diteliti oleh orang kesehatan. 1400 tahun dulu belum tahu apa sih manfaat air wudu. Ternyata Rasulullah sudah tidak ada, usia ada 1400 tahun. Diteliti banyak skripsi S1, S2, S3 tentang wudu. Jadi selain itu juga bau mulut tadi itu terhindar ya. Nah, begitu juga dengan mencerahkan kulit. Karena jika sisa-sisa kotoran, maklumlah mungkin abu di jalan, mungkin di mata kita, dengan cara kita berwudu akan bersih. Jadi sisa-sisa kotoran atau abu akan menimbulkan penyakit ya. Jadi ada kotoran-kotoran di muka, maka terus terang dia akan menjadi bintik-bintik. Yang keenam tadi membuat otot rileks. Ini manfaat berwudu ini, banyak betul manfaatnya. Jadi otot-otot rileks. Otot yang tegang membuat wajah tidak nyaman. Jadi orang berwudu itu nikmat betul itu. Makanya sedang kita berwudu, segala dosa-dosa itu hancur, terbuang, turun dari wajah kita. Dari mulai kita mengucapkan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kita di kamar mandi yang mengucapkan Bismillah itu. Kecuali di masjid-masjid tertentu memang tempat ambil wudu sudah disiapkan di luar, bukan di kamar kecil. Jadi otot-otot kita sendiri pun enak. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesibukan kita. Karena dalam kesibukan kita itu maka otot-otot kita ini akan kembali rileks lagi dia yang tadinya tegang. Sehingga mempercepat kulit menjadi yang tadinya tidak keriput, yang tadinya keriput jadi tidak keriput. Itu manfaatnya. Ada juga mencerahkan dan menyehatkan mata. Oh, ini dengan mata pula ini. Itu karena waktu kita terbatas ya. Ada juga mencegah penyakit kulit orang yang berwudu ini. Ada juga membuat kita atau tangan atau mulut menjadi bersih. Gitu. Jadi perlulah kita untuk menghadap kepada Allah atau kita membaca Al-Quran sehingga kita perlulah berwudu agar bersih dari hadas. Itulah guna media sosial ini saya sampaikan, mungkin mengingat, mengulang, atau bagi mereka yang belum tahu mungkin bukan agama Islam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.